هذا النور شفاء صدور فاض وعط. Faslun fi ta'zimil ilmi wa ahli. Fasal terkait dengan penghormatan terhadap ilmu dan pemilik ilmu. I'lam bi anna talibal ilmi la yanalul ilma wa la yantafi'u bihi illa bi ta'zimil ilmi wa ahlihi. Ketahuilah bahwasanya seorang penuntut ilmu tidak akan menggapai ilmu dan tidak akan mendapatkan manfaat dengan ilmunya illa melainkan bi ta'zimil ilmi, dengan mengagungkan ilmu wa ahlihi dan pemilik ilmu. Wa ta'zimil ustadzi wa tauqirihi, dan penghormatan terhadap ustadz dan pengagungan terhadap ustadz dan penghormatan terhadapnya. Bukan karena zat ustadznya, bukan karena tubuh jasad ustadznya, bukan, tapi bismi ma yahmiluhu huwa, atas nama apa yang dia bawa. Qila, ada yang mengatakan ma wasala man wasala illa bil hurmah, tidaklah ada yang sampai kepada, ya, ma wasala, tidaklah sampai, man wasala, orang yang sampai kepada apa yang dia inginkan, illa bil hurmah, kecuali dengan penghormatan dia. Tidaklah orang yang sampai pada apa yang diinginkan itu melainkan karena takzim dia. Hurmah di sini artinya takzim. Wa masaqata, dan tidaklah gugur orang yang gugur, tidak bisa menggapai apa yang dia inginkan illa bitarkil hurmah, kecuali hanya karena dia apa? Meninggalkan takzim tadi itu, al-hurmah tadi itu. Hurmah ihtiram, ya, penghormatan. Wakila al-hurmah khairun minat ta'ah. Bahkan ada yang mengatakan penghormatan itu lebih baik daripada ketaatan. Alasannya kenapa? Ala tara annal insana la yakfuru bil ma'siyah wa innama yakfuru bi istighfafiha wa bitarkil hurmah. Orang kalau berzina 1000 kali dia tidak akan kafir. Tapi kalau orang sampai bilang mengatakan zina itu enggak apa-apa, itu remeh-temeh, enggak apa-apa, meskipun dia zina, dia murtad. Yustatabu salasata ayyam wa illa duriba unukuh. Kenapa? Hurmah khairun minat ta'ah. Iblis terlaknat dan terusir dari surga itu kan karena dia mengatakan ana khairum minhu. Dia congkak, tidak takzim sama awamirillah. Adam khilaf. Wa min ta'zimil ilmi ta'zimul mu'allim, termasuk mengagungkan ilmu itu menghormati guru. Qala Ali karramallahu wajhahu, kata Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhahu, ana abdu man 'allamani harfan wahidan. Saya ibarat budak orang yang mengajariku meskipun satu huruf saja. Maksudnya bukan budak syar'i, ya, budak di sini ala tariqatit tashbih. Artinya fimtithali awamirihi wa ta'zimihi. Manut, takzim itu sebagaimana takzimnya budak kepada majikannya. Ana, saya, budak orang yang mengajariku meskipun satu huruf saja. Insya'a ba'a, kalau dia mau monggo dia boleh menjualku. Insya'a a'taqa, kalau dia mau dia boleh membebaskanku. Insya'a istaraqa, kalau dia mau dia tetap memperbudak aku. Mau dia bebaskan, mau dia jual, mau dia tetap perbudak, itu hak dia, wong dia tuanku. Itu siapa? Man 'allamani harfan. Unsyittu fi dzalika syi'ran, aku diperdengarkan syair dalam hal itu. Ra'aitu ahaqqa al-haqqi haqqal muallimi. Ra'aitu ahaqqal haqqi haqqal muallimi. Aku memandang bahwasanya hak, ra'a di sini artinya alima, ya. Artinya alima, bukan ru'yah basariyah. Ra'a di sini artinya alima. Aku memandang, berpendapat. Saya berpendapat bahwasanya ahaqqal al-haqqi, hak yang paling berhak untuk ditunaikan adalah haqqal muallimi, adalah haknya seorang guru. Wa aujabahu hifdzan ala kulli muslimi. Aujabahu artinya alzamu,
Ya, dan yang paling harus dijaga atas setiap muslim yang belajar kepada dia. Karena al-muallim wa syekh itu abu kafir ruh, bapak ruh kamu, karena dia bukan memberikan kamu giza yang berupa giza madiyah, tapi dia memberikan giza ruh. Yang membedakan antara orang yang hidup sama bangkai yang berjalan di atas bumi. Dia orang yang memberikan asupan gizi itu. Ya. Sehingga haknya harus kita jaga. Sebagaimana kita menjaga hak orang tua kita. Atau bahkan terkadang lebih. Ya. Laqad haqqa ayyuhda ilaihi karamatan. Sungguh layak untuk diberikan kepada mereka sebagai bentuk penghormatan. Li ta'limi harfin wahidin, untuk mengajarkan satu huruf diberikan alfu dirhami. Ala tariqatil mubalaghah, hiperbolik mengungkapkan seberapa hak seorang guru itu harus dijaga. Kita dulu belajar fikih Syafi'i sama seorang guru dari Somalia namanya Syekh Mahad. Ya, beliau cerita dulu pas belajar itu sebenarnya teman-teman yang lebih cerdas daripada dia itu lebih banyak. Hanya saja bisa dikatakan kelebihan beliau dibandingkan teman-temannya itu adalah hormat sama takzim sama ustadz. Dia sudah kayak diperbantukan oleh ustadznya. Ke pasar, kamu ke pasar. Pas waktu belajar kadang bahkan. Udahlah sana kamu pergi ke pasar. Oh sana di rumah rusak, kamu dandani sana. Sampai bahkan beliau nggak mengira wong dia tinggal di Somalia, tinggalnya di Ethiopia. Orang Somal aslinya, Ethiopia itu negara miskin. Apalagi daerah dia itu dulu kadang santri kayak gini makan sehari cuma sekali. Kadang seharian penuh tidak makan. Sampai suatu saat itu beberapa santri sampai pingsan gara-gara nggak ada makanan yang dimakan. Tapi dia nggak nyangka kok saya bisa sampai ke Sudan, saya bisa selesai S1, padahal sudah tua. Sudah tua orangnya, artinya sudah ya umuran sekitar umur mungkin 40-an atau berapa. Masih belajar S1, dia sudah ngajar kita. S1, selesai S2, selesai ngajar dalam doroh, ngajar Matan Abi Syuja, ngajar Fathul Qorib, ngajar Yaqut Nafis, ngajar Umdatus Salik, bahkan sampai selesai Minhaj. Ngajar. Saya merasa, sampai beliau bilang, saya mungkin ini juga berkat barokah khidmah saya terhadap siapa? Ustadz. Teman-teman saya yang pintar-pintar tadi, itu justru keluar dari daerahnya saja enggak, apalagi buru-buru mau keluar negeri. Beliau bisa keluar negeri, bisa ngajar, bahkan beberapa muridnya tuh dakatirah, para doktor S3 itu entengan sama gurunya, khidmahnya luar biasa, bukan khidmah bitakalluf ya, bukan khidmah di depan saja, bukan, betul-betul itu ustadzi walidi kama uamilu walidi fid dam fin nasab uamiluhu kadzalika bimithlihi. Ya. Fa inna man 'allamaka harfan mimma tahtaju ilaihi fid dini fa huwa abuka fid din. Karena sesungguhnya orang yang mengajari kamu satu huruf dari apa yang kamu butuhkan dalam agama ini, fa huwa abuka fid din, maka dia bapakmu dalam pandangan agama, bapak ideologi kamu. Wa kana ustadzuna Syekhul Imam Sadiduddin Asy-Syirazi, Imam Sadiduddin Syirazi rahimahullah taala, semoga Allah merahmatinya, mengatakan qala masyayikhuna, berkatalah guru-guru kami, semoga Allah merahmati mereka, man arada ayyakuna ibnuhu aliman yanbaghi ayyura iyal ghurabaa minal fuqaha, hendaknya dia betul-betul memperhatikan al-ghuraba minal fuqaha, orang-orang pendatang dari kalangan orang-orang yang paham fikih, penuntut ilmu, ulama. Wa yukrimahum, menghormati mereka, wa yut'imahum, memberi makan mereka, wa yu'adzimahum, mengagungkan mereka, wa yu'tihim syai'an, memenuhi kebutuhan mereka. Kalau sudah seperti itu, fa in lam yakun ibnuhu aliman, kalaupun anak menjadi alim, yakunu hafiduhu aliman, insyaallah cucunya menjadi alim. Ya.
Wa min tauqiril mu'alim ala yamshiya amamahu, termasuk penghormatan terhadap guru itu jangan berjalan di depannya. Wala yajlisa makanahu, jangan duduk di tempatnya. Wala yabtadi'a bil kalam indahu, jangan memulai perkataan di hadapannya. Illa biiznihi, kecuali setelah diizinkan olehnya. Wala yuksiral kalam indahu, jangan banyak berbicara di dekatnya. Illa biiznihi, kecuali kalau dia mengizinkan. Wala yas'alahu syai'an inda malalati, jangan bertanya sesuatu kepada mereka inda malalatihi, ketika dia sedang bosan, sedang gak mood. Wa yura'iyal waqt, hendaknya yura'i artinya yuraqib, memperhatikan waktu kalau mau bertanya. Wala yaduqqal bab, jangan mengetuk pintu, bal yasbir hatta yakhruj, menunggu sampai dia keluar. Falhasil annahu yatlubu, intinya alhasil annahu dia yatlubu ridahu, mencari keridhaannya, wa yastanibu sakhatah, dan menghindari kemurkaan dia, wa yamtathilu amrahu, menjalankan apa yang dia perintahkan, fi ghairi maksiatillah, kecuali dalam hal-hal yang di situ ada kemaksiatan terhadap Allah. Wala ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq, tidak ada ketaatan untuk makhluk fi maksiatil khaliq, dalam kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Atau kama qala Nabi alaihi salatu wasalam, inna asyarran nas, asyarru lebih fasihnya syarru ya, syarru boleh juga asyarru, tapi al-afsah minhu syarru, sesungguhnya seburuk-buruknya manusia man yudhibu dinahu lidunya ghairihi, adalah orang yang mengorbankan agamanya demi dunia orang lain. Artinya kalau meskipun itu guru, tapi kalau memerintahkan kepada kemaksiatan, jangan karena status dia guru kita lalu kita turuti, tidak boleh. Itu konyol namanya. Karena apa? Li'annahu yudhibu dinahu lidunya ghairihi. Kamu itu cuma mengorbankan, kok rela mengorbankan agamamu demi dunia orang lain. Mengorbankan duniamu untuk dunia orang lain bagus, itu namanya itsar. Tapi kalau mengorbankan agama kamu demi dunia orang lain, maka ini wal iyadzu billah, hadza dzul wal hawan. Wa min tauqirihi, termasuk menghormati guru, tauqiru auladihi, menghormati anak-anaknya. Wa man yata'allaqu bihi, dan orang yang punya relasi dengannya, kerabat-kerabatnya. Wa kana ustadzuna, dahulu kala ustadz kami Syekhul Islam Burhanuddin Shahibul Hidayah, Burhanuddin Al-Mirginani, yuhki, menceritakan, anna wahidan min kubari a'immati Bukhara, bahwasanya seorang ulama senior dari Bukhara, kana yajlisu majlisad darsi, ketika dia sedang duduk dalam majelis pelajaran dia, wa kana yaqumu fi khilali darsi ahyanan, terkadang dia berdiri duduk, kan aneh, ngapain ini kok berdiri duduk. Fasa'aluhu an dzalik, lalu ditanya tentang hal itu, kenapa, ada apa yang terjadi? Faqala, lalu dia berkata, inna ibna ustadzi yal abu ma'asibyan fisikkati, anak ustadku itu main sama anak-anak yang lainnya fisikah, sikah itu fitorik, di jalan. Wa yaji'u ahyanan ila babil masjid, terkadang dia datang ke pintu masjid. Fa idza ra'aitu, kalau aku melihatnya, aku melahu ta'dziman li ustadzi, maka aku berdiri bukan untuk menghormati anak tadi itu, tapi lebih karena menghormati siapa? Bapaknya, karena dia anak ustadku. Untung anak ustadku, nak ora tak juwewer saya. Nah itu. Wal qadhil imamu Fakhruddin Al-Arsabandi kana raisal a'immah, dia itu adalah ya ulama senior fi Marwa, di Marwa. Wa kana sultanu yahtarimuhu ghayatal ihtiram, dan pemerintah atau sultan pada saat itu sangat menghormati dia. Wa kana yaqulu innama wajadtu hadzal mansiba, dia mengatakan saya mendapatkan kedudukan yang seperti ini bi khidmatil ustadz, oleh sebab saya berkhidmah terhadap ustadz. هذا النور شفاء صدور فاض وعطر